cuman emang aku suka masak dan itu memang salah satu passion dalam hidupku memasak. Dan kebetulan topik yang aku bawakan saat ini adalah tentang steak. Itu adalah subjek masakan yang gampang-gampang susah ya. Jadi kadang itu kayaknya kok gampang, asal daging tinggal dimasak aja, dimasak lama nanti bakalan empuk terus. Atau kita juga punya makanan Indonesia yang nggak kalah enaknya sebenarnya, namanya rendang. Itu nomor satu yang favorit di seluruh dunia versi CNN. Cuman kalau steak ini adalah sebenarnya anti spesiesnya rendang kali ya. Jadi kalau rendang itu dimasak lama, kalau steak itu benar-benar cuma dari daging mentah yang cukup dimasak nggak sampai 10 menit, paling cuma 5 menit aja udah jadi. Tapi rasanya ya nggak bisa dibandingin juga. Kalau rendang itu rich kata-kata rempah-rempah, kalau steak ini benar-benar dia tergantung banget sama rasa dagingnya, karena bumbunya itu cuman garam sama lada aja bumbu utamanya. Kalau ada tambahan butter, ada tambahan bawang putih, itu cuma pelengkap aja gitu. Mari kita mulai masak steak. Kita mulai dengan bahan utama untuk membuat steaknya dulu. Ini ada daging steak, lalu ada butter, pakai unsalted butter, lalu ada rosemary dan bawang putih. Untuk bumbunya kita cukup pakai minyak goreng atau bisa pakai olive oil, lada hitam dan garam. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama kita harus pastikan bahwa steak itu tuh dalam kondisi suhunya itu suhu ruang. Jadi kalau misalnya dia itu habis frozen, itu harus di defrost dulu. Dan pastikan juga ini benar-benar kering. Jadi kita perlu ini kayak towel, tisu towel, tisu dapur gitu untuk mengeringkan si steak ini gitu. Kalau misalnya nggak kering, emang kenapa mas dagingnya? Jadi kita tuh butuh namanya Maillard reaction gitu. Jadi untuk bikin dagingnya itu crusty, jadi dia ada warnanya coklat gitu, dia tuh butuh suhu sekitar minimal 140 derajat. Nah kalau steak itu basah, yang terjadi adalah air itu kena pancinya itu, dia bakal energi dari pancinya itu habis untuk menguapkan air aja gitu. Dan suhunya masih tetap di 100 derajat, padahal kita butuh sampai suhu 140 derajat. Itu kenapa kita butuh steak itu tuh harus benar-benar kering gitu ya, sebisa mungkin kering. Kita harus namanya pat dry. Cara ngeringinnya tinggal di tap gitu? Iya, pakai tisu dapur ya, bukan pakai tisu. Tisu dapur. Iya, bukan pakai tisu toilet. Ya. Karena kalau tisu toilet dia bakal ketinggalan gitu. Karena lebih tipis juga ya. Iya. Kan? Kalau tisu dapur kan lebih tebal. Apa Iya. sih seratnya gitu? Ada dua aliran sih kalau dalam kasih garam gitu. Utamanya kan garam gitu. Jadi ketika yang pertama kasih garam itu sebelum dimasak. Nah itu nggak apa-apa gitu, kasih garam sebelum dimasak. Aliran kedua lah ngasih garam itu setelah dimasak atau pas lagi dimasak gitu. Cuman kalau bedanya, kalau misalnya kasih garam sebelum dimasak, dia itu menyebabkan ada proses osmosis itu, jadi menarik air dari dalam steaknya sendiri. Dalam steaknya sendiri kan air, ada komponen airnya ya. Jadi ketika dikasih garam itu akan air di dalam itu akan keluar, itu akhirnya bikin steaknya itu basah. Nah pas dimasak itu jadi ya itu tadi prosesnya itu nggak bisa tinggi gitu. Bikin jadi lebih lama juga nggak sih marinenya itu, bikin matangnya itu? Jadi yang terjadi ketika itu basah, suhunya itu 100 derajat, yang di dalam udah keburu matang, yang luar itu belum crusty gitu. Nah itu makanya butuh itu kering. Nah tadi garam itu bikin dia narik air. Jadi kalau mau dikasih garam itu aturannya adalah benar-benar sebelumnya, maksimal 2 menit sebelum dimasak, atau setelah, atau dibiarin itu 40 menit atau 1 jam. Kalau kamu punya waktu 1 jam buat ngasih garam, nggak apa-apa gitu. Karena begitu 1 jam dia tuh airnya keluar, habis itu ngambil garamnya masuk lagi, udah selesai gitu. Jadi kering lagi.
pakai wajan apapun, wajan teflon aja bisa gitu. Tapi memang kita butuh suhunya itu benar-benar panas gitu. Kenapa? Untuk mengetahui benar-benar panas apa enggak itu dari kalau kita kasih minyak dikit ya di sini, apakah biasanya minyak dikit aja ya gitu. Cukup untuk melapisi aja. Nah ini belum gitu. Nah Kalau jenis apa sih disebutnya nih, teflon? iya, kalau wajan Wajan yang Mas Andi pakai hari ini jenisnya yang kayak gimana? ini iron skillet itu terbuat dari baja. Wow. Tapi nggak harus, ini nggak harus juga harus pakai wajan kayak gini. Nah, ini kita baru kasih garam. Ini Ngasihnya itu secukupnya aja atau gimana sih ukurannya? ini aja. Asal rada rata aja permukaannya gitu. Biarin aja ya. Nah ini kita bisa mulai balik. Nah, cakep kan? Nah ini dia kerasnya nih. Ini nggak akan, coklatnya ini nggak akan muncul kalau misalnya tadi itu basah. Apa tuh Mas? Jadi biar dia itu ada baunya. Ini bawang putih, ini rosemary. Baunya udah Ini enak banget. basing, ya. Lalu cuma dikasih garam doang Udah. ya? Wow, cepat Coba. sekali Bung Pedes. Nah, Sekarang kita bikin yang kedua, yaitu medium rare. Prosesnya sama seperti tadi, dibersihkan dulu wajannya pakai tisu dapur, kasih minyak, tunggu hingga wajan berasap. Kenapa wajan berasap? Minyak itu adalah indikator bahwa minyaknya udah cukup panas. Baru kita grill. Kalau skip jadi alot itu kenapa Mas? karena kelamaan. Oh. Sama kalau dagingnya itu memang bukan daging yang bagus sih. Ini yang kita mau bikin medium rare. Yang ini lebih sebentar dipanggilnya ya. Cuma cukup 1 menit saja di tiap sisi untuk medium rare. Ini karena tebalnya 2 cm saya lagi ya. Misalnya kalau dagingnya lebih tebal, kita tambahin setengah menit buat waktu masaknya. Rosemary-nya cukup gitu aja ya? Dia butuh ini doang kok. Nah, ini namanya proses basting. Jadi dia ngambil butternya itu ngambil wanginya dari garlic sama rosemary, terus ditransfer ke permukaan steaknya ini. Gitu. Secepat itu bisa langsung sampai wanginya. Yes. Kita taruh dulu, jangan langsung dipotong ya. Karena ini di dalamnya tuh sebenarnya masih ada proses masak dari sisa panas yang ada di daging ini. Sambil menunggu, kita sambil bikin sayur pendampingnya ya. Kita punya baby corn, cukup dipotong biasa aja untuk kita rebus hingga matang. Lalu brokoli, kita cuci bersih, potong-potong, dan rebus dengan air garam agar ada rasa di dalam brokolinya aja, nggak blend di luarnya. Ini kalau kita udah matang, aku mau bagi cara juga untuk mempertahankan warna hijau dari brokoli tetap warnanya biar hijau seger. Jadi habis direbus, kita angkat dan siram dengan air mengalir. Ini membuat warna hijau klorofil dari brokolinya itu nggak memudar atau pucat, jadi masih terlihat hijau segar.
Oke, lalu aku pakai 2 jamur ya. Ini cukup dibelah 2 aja. Nah, kemudian paprika. Ini begini cara potongnya ya. Nah, potong dikit tanpa mengenai bonggol, lalu potong lagi di bagian seberangnya. Tinggal kita potek. Nah, dapat deh bonggolnya. Nah, ini paprika tinggal kita potong-potong. Lalu ada kentang. Kita cuci bersih dan rebus agak lama dengan kulit-kulitnya aja. Langsung dikupas di bawah air mengalir ini atau dibiarin aja, nih ngupasnya lebih gampang. Jadi kita mau masak di sisa butter yang tadi buat masak steak tadi. Jadi cuma simple aja, bumbunya itu cuma lada sama garam aja, sama bawang putih sama rosemary yang tadi. Jadi kita pakai sisanya di sini. Caranya tadi udah, kita mulai dengan kentang. Oke, kita panas dulu. Ini masih nyimpen panas. Itu diapain, cuma kayak ditumis gitu doang? Kayak ditumis aja. Tambahin bumbu-bumbu apa lagi? Garam lada ya tadi. Kalau menurut Mas Andi, menu pendamping paling enak buat nemenin makan steak itu apa? Ya ini tadi jamur, paprika, kentang. Kentangnya ini untuk carbs-nya, kalau yang nggak mau makan carbs ya agak dikit. Kenapa kentang dulu? Karena aku mau pingin dia itu crunchy di ininya. Crunchy di luarnya ya. Ya, karena panas itu tadi. Lalu berikutnya adalah paprika. Brokoli. Nah, jadi kondimen steak itu nggak perlu punya macam-macam. Ini tadi sama kita tambahin butter lagi. Yes, kita. Itu asalnya dari mana sih, Mas? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya yang mengawali peradaban manusia. Oh, kenapa? Manusia itu kan disebut manusia itu ketika dia, karena dia bisa berpikir kan, Iya. dan dia intelijensinya itu tinggi. Orang dulu kan ketika nggak ada proses masak, dia tuh makan bahan-bahan mentah. Ketika makan bahan mentah, maka kalori yang diserap itu kan butuh waktu cukup lama. Iya. Nah, manusia kalau misalnya waktunya habis buat makan doang, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, peradaban nggak maju gitu. Nah, ketika orang udah mulai memasak, dia pertama kali ketemu api dan menggunakan api untuk memasak, itu pertama kali ketemu daging dibakar, itu adalah perjamuan pertama gitu.